mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu 2024, publik sontak kaget. Bahkan ada yang mencurigai ini adalah sebuah grand design. Ada skenario dari kelompok tertentu, kelompok yang terorganisir, yang bertujuan untuk menunda pemilu. Karena itu, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pun turun gunung dan mengingatkan kepada siapapun yang coba-coba menunda pemilu atau mengganggu jalannya pesta demokrasi tahun ini, hati-hati. Kata SBY, jangan main api, terbakar nanti. Untuk lebih jelasnya, kita simak dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menunda pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat KPU. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Demikian seperti dikutip dari salinan putusan pada Kamis 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong dengan hakim anggota Haji Bakri dan Domingus Silahan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Selain itu, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Menurut Hakim, Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi. Sebelumnya, pada Desember 2020, Partai Prima mengajukan gugatan secara perdata ke PN Jakarta Pusat karena dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Merespon hal tersebut, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyatakan putusan PN Jakpus itu tidak logis. SBY mencium sesuatu yang janggal telah terjadi di negara ini. Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, rasanya ada yang aneh di negeri ini. Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? What is really going on? Apa yang sebenarnya terjadi? Kata SBY dikutip dari akun Twitter pribadinya @SBY_Yudhoyono Jumat 3 Maret 2023. Karena itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengingatkan kepada siapapun untuk tidak bermain api dengan mengganggu jalannya tahun politik di negeri ini. Tapi ingat rakyat kita, jangan ada yang bermain api, terbakar nanti, gas SBY. Jangan ada yang menabur angin, kena badai nanti, imbuhnya. Pada akhir cuitannya, SBY mengingatkan semua pihak untuk bersama menjaga marwah konstitusi terkait pemilu 2024 nanti sebagai bentuk kecintaan pada tanah air. Let's save our constitution and our beloved country, pungkas SBY. Sementara, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center of Strategic and International Studies atau CSIS
Nuri Oktarisa melihat ada kelompok terorganisir dan sistematis yang menggunakan pengadilan untuk menunda pemilu 2024. Saya melihat ini digerakkan oleh kelompok yang relatif terorganisir, sistematis, dan semakin kesini harus dianggap serius. Siapa mereka? Mungkin tidak perlu dibuka di sini. Tapi sebetulnya relatif gampang untuk dilacak jejak sosial medianya. Kata Nuri saat memberikan pemaparan dalam media briefing CSIS menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024 pada Jumat 3 Maret 2023. Menurutnya, kelompok terorganisir dan rapih ini sebetulnya telah membawa isu serupa sebelumnya dengan satu tujuan yang sama, yakni penundaan pemilu, entah untuk 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Banyak hal yang sudah dilakukan, tapi hari ini kelompok ini masuk lewat pintu pengadilan, ungkapnya. Menurut Nur, kelompok ini bahkan telah mencanangkan berbagai aksi, antara lain memobilisasi, mengorkestrasi, memainkan isu-isu lain yang bukan hanya seputar pemilu. Saya beri contoh, misalnya ada yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, ada yang minta amandemen konstitusi, ada yang minta dulu mengembalikan GBHN, ada yang kemarin menyebabkan macet di mana-mana, mobilisasi dengan tujuan menambah masa jabatan kepala desa. Ribuan kepala desa datang ke Jakarta, dimobilisasi, jelasnya. Yang terakhir adalah meminta penghapusan jabatan gubernur dengan menginginkan gubernur di seluruh provinsi ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dia melihat semakin mendekat ke tahun politik, kelompok ini sengaja menjadikan isu sebagai komoditas dengan memainkan isu tersebut untuk dijadikan bargain. Untuk apa? Untuk political bargain, dan itu sebenarnya terjadi. Kali di stop munculin isu baru, kali di stop munculin isu baru. Nah, ini publik pun bertanya, apakah warning dari SBY ditujukan kepada kelompok terorganisir dimaksud? Tentu seorang SBY yang merupakan tokoh nasional dan mantan presiden tak sekedar mengeluarkan peringatan tanpa dasar yang kuat. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.